Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Juwita Putri, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Pengorbanan Seorang Ibu karya Tika Yuranti. Di sebuah desa, ada seorang ibu yang sudah tua. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit. Dia hanya mempunyai satu anak laki-laki yang bernama Jaka. Sang ibu sering sakit-sakitan, ditambah sering kali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya. Sang anak mempunyai tabiat yang sangat buruk, yaitu suka mencuri, berjudi, mengadu ayam, dan banyak lagi kejahatan-kejahatan yang sering dia lakukan. Anaknya pun tidak pernah peduli dengan ibunya. Ibu itu sering menangis meratapi nasibnya yang malang, dan ia sering berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong sadarkan anak satu-satunya yang kusayangi, supaya tidak berbuat dosa lagi. Aku ingin dia berubah dan menyayangiku, lalu aku menghabiskan sisa hidupku dengan bahagia. Aku sudah tua dan ingin menyaksikan dia bertobat sebelum aku mati, doa sang ibu. Namun semakin lama si anak semakin larut dengan perbuatan jahatnya. Sudah sangat sering ia keluar masuk penjara karena kejahatan yang dilakukannya. Dia tidak pernah menyesal dan dia tidak pernah berubah sedikit pun. Ibunya sangat sedih melihat anaknya yang seperti ini. Suatu hari, ia kembali mencuri di rumah penduduk desa. Namun malang, dia tertangkap. Dia tidak lagi di penjara, tapi dia dibawa ke hadapan raja untuk diadili dan dijatuhi hukuman pancung. Pengumuman itu diumumkan ke seluruh desa. Hukuman akan dilakukan keesokan hari di depan rakyat desa dan tepat pada saat lonceng berdentang menandakan pukul 6 pagi dan menandakan hukuman itu akan dilakukan. Berita hukuman itu pun sampai ke telinga si ibu. Dia menangis, meratapi anak yang disayanginya dan berdoa berlutut kepada Tuhan. Tuhan, ampuni anak hamba, biarlah hamba yang menanggungnya. Hamba sudah tua, dan hamba ingin menanggung dosanya. Dengan tertatih-tatih, dia mendatangi raja dan memohon supaya anaknya dibebaskan. Raja, tolong bebaskan anakku. Bebaskan dia. Biarkan aku yang sudah tua ini yang menerima hukuman ini, Raja. Saya mohon. Tidak bisa. Anakmu sudah keterlaluan. Jika dia dibiarkan, dia akan sangat merugikan warga. Lagi pula, dari dulu sampai sekarang, dia tidak pernah berubah. Keputusan raja sudah bulat. Anaknya harus menjalani hukuman. Dengan hati hancur, ibu kembali ke rumah. Tak henti-hentinya dia berdoa supaya anaknya diampuni. Dan akhirnya dia tertidur karena kelelahan. Dan di dalam mimpinya, dia bertemu dengan Tuhan. Keesokan harinya, di tempat yang sudah ditentukan, rakyat berbondong-bondong menyaksikan hukuman tersebut. Sang algojo sudah siap dengan pancungnya, dan anak sudah pasrah dengan nasibnya. Terbayang di mata sang anak wajah ibunya yang sudah tua, dan tanpa terasa
Ia menangis menyesali perbuatannya. Dia tidak tega meninggalkan ibunya hidup sendirian. Detik-detik yang dinantikan akhirnya tiba. Sampai waktu yang ditentukan tiba, lonceng belum juga berdentang. Sudah lewat 5 menit dan suasana mulai berisik. Akhirnya petugas yang bertugas membunyikan lonceng datang. Ia mengaku heran karena sudah sejak tadi dia menarik tali lonceng, tapi suara dentangnya tidak ada. Saat mereka semua sedang bingung, tiba-tiba dari tali lonceng itu mengalir darah. Darah itu berasal dari atas tempat di mana lonceng itu diikat. Dengan jantung berdebar-debar, seluruh rakyat menantikan saat beberapa orang naik ke atas menyelidiki sumber darah. Dan ternyata, tahukah kamu apa yang terjadi? Ternyata di dalam lonceng ditemui tubuh si ibu tua dengan kepala hancur berlumur darah. Dia memeluk bandul di dalam lonceng yang menyebabkan lonceng tidak berbunyi, dan sebagai gantinya, kepalanya yang terbentur di dinding lonceng. Seluruh orang yang menyaksikan kejadian itu tertunduk dan meneteskan air mata, sementara si anak meraung-raung memeluk tubuh ibunya yang sudah diturunkan, menyesali dirinya yang selalu menyusahkan ibunya. Ternyata malam sebelumnya, si ibu dengan susah payah memanjat ke atas dan mengikat dirinya di lonceng tersebut, memeluk besi dalam lonceng untuk menghindari hukuman pancung anaknya. Demikianlah sangat jelas kasih sayang seorang ibu untuk anaknya. Betapapun jahat si anak, ia tetap mengasihi sepenuh hidupnya. Marilah kita mengasihi orang tua kita masing-masing selagi kita masih mampu, karena mereka adalah sumber kasih Tuhan bagi kita di dunia ini. Dia yang telah melahirkan kita ke dunia, bahkan saat melahirkan kita, Dia melakukan perjuangan yang sangat hebat untuk kita. Dia juga merawat kita dengan penuh kasih sayang dan ikhlas. Sesuatu untuk dijadikan renungan bagi kita, agar kita selalu mencintai sesuatu yang berharga, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Ambillah waktu untuk berpikir, itu adalah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk bermain, itu adalah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk berdoa, itu adalah sumber ketenangan. Ambillah waktu untuk belajar, itulah sumber kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan. Ambillah waktu untuk bersahabat, itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Ambillah waktu untuk tertawa, itu adalah musik yang menggetarkan hati. Ambillah waktu untuk memberi, itu membuat hidup terasa berarti. Ambillah waktu untuk bekerja, itu adalah nilai keberhasilan. Ambillah waktu untuk beramal, itu adalah kunci menuju surga. Gunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu tidak akan bisa diputar kembali. Dan selalu lihatlah orang-orang di sekitar kita yang selalu menyayangi kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.